Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bertemu lagi untuk konten hari ini tentang KKN. Untuk kalian sudah banyak yang tahu ya tentang KKN itu apa. Yang jelas KKN adalah kuliah kerja nyata. Biasanya dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sudah mencapai persyaratan kredit yang mencukupi ya. Di sini kan sudah mendekati untuk proyek skripsinya. KKN ini merupakan bagian dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Pancasila yang diharapkan bahwa dengan melakukan KKN ini mahasiswa menjadi lebih peka ya terhadap persoalan atau kebutuhan masyarakat, kesadaran untuk memberikan solusi, setidaknya membantu ya dari permasalahan yang mereka hadapi. Untuk program KKN semester lalu, kebetulan saya menjadi salah satu dosen pembimbing yang melakukan KKN khusus adalah mahasiswa dari Fakultas Komunikasi yang dibimbing oleh perwakilan dosen-dosen dari semua fakultas yang ada di Universitas Pancasila. Dan saya kebetulan mewakili dari Fakultas Pariwisata. Untuk kelompok yang saya bina adalah kelompok 12 ya. Terdiri dari 9 mahasiswa. Ya, untuk kegiatan KKN saat itu ya atau semester lalu dilakukan tidak seperti KKN sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kan mahasiswa itu melakukan kegiatan turun lapangan ya, masuk ke dalam wilayah lingkungan masyarakat yang dituju dan bersama mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu atau memecahkan persoalan yang mereka hadapi, setidaknya mendampingi lah gitu ya masyarakat. Namun karena kondisi COVID ya, pandemi COVID ini masih berjalan, jadi kegiatan itu tidak mungkin dilakukan seperti biasanya. Nah, untuk itu solusi yang diambil adalah di mana anggota dari KKN itu melakukan kegiatan KKN mandiri ya, jadi masing-masing melakukan kegiatan di lingkungan rumahnya ya, sekitar rumahnya atau RT-nya yang dimana mereka berada di dalam lingkungan itu, tidak di luar ya. Nah, tindakan yang pertama yang mereka harus lakukan adalah melakukan observasi. Nah, observasi ini adalah untuk mengetahui apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat di lingkungan itu, di lingkungan mereka. Dan dari hasil observasi itu barulah mahasiswa itu akan merancang ya kegiatan KKN apa yang cocok untuk dilakukan. Dan dari masing-masing ini tentunya mendapatkan temuan-temuan yang berbeda dengan yang lain ya, dan mempunyai karakteristik tersendiri. Baiklah, saya tidak akan banyak bercerita, mari kita saksikan saja ya langsung video hasil KKN ya, hasil kerja mereka selama kegiatan ini dilakukan. Selamat menyaksikan. Oke, semua siap, kita mulai dalam 3, 2, 1. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 12 KKN Mandiri Universitas Pancasila. Perkenalkan nama saya Firuzi.
Perkenalkan, nama saya Rizal. Nama saya Daud. Nama saya Malik. Nama saya Novia. Nama saya Lucy. Nama saya Anastasia. Nama saya Riris. Dan nama saya Ayu Rosa. Kali ini kami akan memaparkan mengenai hasil program kerja individu yang kami laksanakan sama KKN Mandiri berlangsung. Nah, kira-kira program kerja apa ya yang udah dilaksanain oleh kelompok 12? Program kerja pertama yang kelompok kami lakukan adalah melakukan sosialisasi vaksin. Sosialisasi vaksin yang kami lakukan tidak hanya kepada warga tetangga sekitar di lingkungan perumahan kami, namun kami juga melakukan sosialisasi vaksin kepada petugas-petugas sekitar di perumahan kami, termasuk petugas kebersihan, petugas tukang bangunan, dan petugas-petugas lainnya yang berada di sekitar lingkungan rumah kami. Sosialisasi vaksin yang kami berikan ialah sekedar mengingatkan bahwa vaksinasi merupakan hal sangat penting untuk dilakukan di masa pandemi ini agar masyarakat terhindar dari virus corona dan juga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Serta kami juga mengingatkan bahwa vaksinasi merupakan sangat penting, aman, dan juga tidak menimbulkan efek samping yang serius karena vaksinasi memang sudah teruji secara klinis, secara internasional. Sosialisasi tentang bagi orang yang belum vaksin COVID-19. Nah, jadi tuh gini Bu, sejumlah negara sudah mengencarkan program vaksin COVID-19 itu untuk warganya. Tapi masih ada juga nih banyak orang yang mungkin belum bisa suntik vaksin COVID-19. Nah, sebelumnya itu Ibu udah melakukan vaksinasi nggak sih? Belum. Kan Belum, saya ada penyakit bawaan, Mas. Oh iya gitu. Program kerja kedua kami selanjutnya melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan. Yang pertama itu ada mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum makan, setelah makan, dan setelah menutup hidung saat batuk dan bersin. Yang kedua, memakai double masker. Menggunakan double masker juga memberikan perlindungan ganda kepada kita dari partikel-partikel kecil, virus, dan bakteri di udara. Makanya kita harus menggunakan double masker supaya memberikan proteksi ganda kepada kita. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan dan keramaian. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai teknis seperti membatasi kerumunan, terus mengatur jadwal-jadwal transportasi umum, dan sebagainya. Yang terakhir, menjaga asupan agar tidak mudah sakit. Daya tahan tubuh memiliki peranan penting bagi Anda, yakni untuk menjaga Anda tetap sehat dan menjaga terjadinya infeksi. Mengkonsumsi makanan yang cukup, sehat seperti buah dan sayur, rutin berolahraga dan cukup tidur, serta mengkonsumsi suplemen rupanya dipercaya mampu meningkatkan daya tahan tubuh untuk menghalau pilek dan infeksi yang mudah menular.
Ya nggak apa-apa. Iya. Oh, Bu. Jatuh. Saya di sini cuman pengen ngasih tahu tentang program KKN saya. Jadi di sini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Farizal Fahri. Saya kuliah di Universitas Pancasila, tepatnya Fakultas di Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang menjalani sebuah program KKN mandiri dan kebetulan ibu-ibu sedang saat makan bersama ini saya jadikan sebagai program KKN saya, Bu. Dan terima kasih juga sebelumnya buat Bu RT udah mempersilahkan saya buat berbicara di depan ini. Sebelumnya saat ini mungkin Ibu sudah jaga jaraknya kurang nih, Bu. Mungkin Ibu udah boleh jaga jarak dulu setengah 1 sampai 1 meter tuh Ibu. Ya, dan saya ingin ngasih tahu nih tentang pentingnya jaga jarak nih, Ibu. Nah, yang pertama nih kita menghindari dari resiko droplet orang di sebelah kita. Bukan itu aja, yang ketiga, kelompok kami juga melaksanakan program membagikan masker kepada orang-orang. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu RT 1 di bagian P1. Nah, sekarang saya ingin menyerahkan masker sebagai simbol. Terima kasih Bang Rizal. Kamu punya? Ya itu kan kegedean buat Feby. Nih, nggak mungkin kan Feby punya masker. Pakai maskernya ya. Kita biasanya kita berdekatan. Nih. Jangan perebutan dong, masih banyak kok, tenang aja. Gimana sih? Aku juga mau cuci tangan dulu ya guys. Sini. Aku kelihatan nggak sih? Oke guys. Ada muka. Udah? Gak apa-apa biar aku ini sehat. Itu berkat sekali ini. Iya gak apa-apa biar dipakai lagi. Yang keempat itu adalah edukasi cara bagaimana membuat hand sanitizer dari bahan-bahan herbal. Di sini saya memakai daun pandan dan daun sirih. Setelah mendapatkan daun sirih dan daun pandan, kemudian kita cuci sampai bersih di air mengalir supaya tidak ada serat-serat atau getah. Kemudian setelah dibilas dengan air mengalir, kita iris-iris agar mudah dimasukkan ke panci untuk direbus nanti. Selanjutnya tambahkan air secukupnya untuk merebus daun pandan dan daun sirih.
Setelah direbus, masukkan ke wadah hand sanitizer dan selesai. Kami juga mengedukasi kepada anak-anak mengenai COVID-19 supaya mereka terus mampu menjaga kesehatan tubuh dan juga kebersihan dalam kehidupan mereka masing-masing, serta tidak menularkan virus COVID-19 kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Hi Jason's learners, welcome back to Jason's YouTube channel. This video will help you to understand more English. Right now, we are doing the same thing, doing an anticipation of coronavirus spread over the world. This is a global issue, and to understand more about it, Jason will give you some terms, vocabularies about coronavirus. What are they? Let's check it out. It will help you to get more anticipations and get more terms so that when you read any news, you can understand what it means. Let's check it out. COVID-19, nama resmi dari penyakit corona yang muncul di Wuhan. Nah, sebelumnya kan kita udah denger nih bagaimana kita mengedukasi tentang COVID ini kepada anak-anak. Sekarang yang keenam adalah bagaimana kita mengedukasi COVID ini menggunakan bahasa Inggris. What you know about corona adalah virus yang mematikan. Okay, that is your answer? Ya. Hanya that is hanya itu jawabannya. Oke. Aku satu aja, takut aku. Bila, what you know about coronavirus? Coba ulang. Gedein saya. Enggak pakai S. What you about that is your answer? Yes. Same like with Andin and Zaskia. The answer, your answer, right? Right? Tahu nggak artinya apa? Sama jawabannya sama kayak Andin dan juga Zaskia. Yes. Oke. Anu? Number one. Dilanjutkan oleh praktik mencuci tangan dan juga fun learning melukis masker kepada anak-anak.
kami juga memberikan sosialisasi pentingnya berolahraga di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, olahraga dapat meningkatkan imunitas tubuh kita dari virus corona. Lalu, apa aja sih kiat yang harus dilakukan agar tubuh kita tetap sehat dan tentunya terbebas dari virus corona? Yang pertama, olahraga perlu dilakukan selama 30 menit dalam satu hari. Yang kedua, olahraga dapat menurunkan respon peradangan dan hormon stres, meningkatkan limfosit dan monosit yang dapat mencegah infeksi, termasuk COVID-19. Dan yang terakhir, berolahraga dapat mengencerkan darah dan mencegah koagulasi darah. Penyumbatan aliran darah kerap kali menjadi penyebab kematian yang disebabkan oleh infeksi COVID-19. Lalu yang terakhir, ketika ada warga yang terpapar COVID-19 dan sedang melakukan isolasi mandiri, apa ya yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita membantu baik dari segi memberi vitamin maupun makanan sesuai dengan kebutuhan warga yang Mas sedang Ahmad, isoman. selamat malam. Lalu caranya gimana ya? Halo, nah, Mbak caranya Lucy, itu selamat dengan malam menggantungkan juga. makanan tersebut di pagar Gimana, sesuai Mas? dengan Kabarnya, protokol Mas? kesehatan. Alhamdulillah baik Mbak, masih tergolong stabil kondisinya. Mbak sendiri gimana, sehat kan? Alhamdulillah Mas, masih sehat Mas. Ya Alhamdulillah kalau gitu. Kita langsung ke pertanyaan aja kali ya Mas. Ya, jadi awal mulanya kena COVID itu gimana sih Mas? Di mana gitu? Jadi kalau ditanya awal mulanya itu sekitar kira-kira 2 minggu yang lalu itu saya ke rumah nenek saya sekalian liburan kan sama keluarga. Waktu itu kebetulan di kota Bandung. Nah, pokoknya saya sekeluarga tuh memang lagi liburan di Bandung untuk mengunjungi rumah nenek saya gitu kan sama keluarga. Waktu itu kita di sana sempat kayak ngunjungin tempat-tempat wisata, terus kayak ya pokoknya jalan-jalan lah, kalian liburan udah lama waktu sama keluarga nenek kan. Di situ setelah sehabis jalan-jalan kita masih kayak ngerasa biasalah semua normal-normal aja. Ya. Nah, waktu itu kebetulan saya di sana tuh 1 minggu. Nah, di hari ketiga setelah saya kemarin itu jalan-jalan ke tempat wisata gitu-gitu, mulai tuh ibu saya ngerasain sakit, katanya badan nggak enak, terus katanya pusing. Halo, selamat malam Mas Ahmad. Halo, selamat malam juga Mbak Lucy. Iya Mas, jadi di sini saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ahmad karena telah membantu kegiatan program KKN saya selama 4 hari. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf misalkan saya mengganggu waktu Mas untuk beristirahat atau bekerja. Saya mohon maaf ya Mas. Oh iya Mbak Lucy, sama-sama ya. Saya juga mau ucapin terima kasih nih. Selama 4 hari ini Mbak Lucy udah banyak bantu saya, mantau kesehatan saya juga. Terus apa ya, mau direpotin beli ini itu gitu loh Mbak. Iya Mas, gak apa-apa, itu kan bentuk program KKN saya berjalan lancar gitu Mas. Jadi saya harus membantu warga yang sedang isolasi mandiri. Misalkan